Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halida Jia Siregar, NIM 501573454. Di sini saya akan mencoba menjabarkan jawaban saya tentang tugas 3 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Untuk soal yang pertama yaitu paparkan hal-hal penting yang Anda temukan dalam artikel tersebut. Adapun yang saya temukan yang pertama yaitu tujuan dan metodologi. Tujuannya yaitu untuk mengeksplorasi dan memberikan gambaran tentang penelitian empiris yang berkaitan dengan pendidikan luar ruangan di negara-negara Nordik seperti Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia. Adapun metodologinya menggunakan strategi tinjauan scoping. Artikel ini menganalisis 52 studi yang mempengaruhi kriteria inklusi dari total 586 hasil pencarian. Studi-studi ini dianalisis secara deskriptif dan menggunakan analisis konten. Adapun yang kedua yaitu karakteristik umum penelitian. Jenis penelitiannya yaitu kualitatif dengan fokus pada konteks pendidikan dasar. Adapun subjek yang diajarkan yaitu pendidikan luar ruangan seringkali dikaitkan dengan beberapa mata pelajaran, terutama sains, matematika, dan bahasa, menunjukkan bahwa pendidikan luar ruangan tidak hanya terbatas pada satu disiplin ilmu. Kemudian tema utama dalam penelitian. Pertama yaitu perspektif guru. Banyak studi mengeksplorasi pandangan dan pengalaman guru terkait pendidikan luar ruangan. Guru melaporkan bahwa kegiatan ini meningkatkan komunikasi dan hubungan dengan siswa, meskipun ada tantangan terkait waktu dan keselamatan. Yang kedua yaitu kesejahteraan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan luar ruangan dapat meningkatkan kesejahteraan siswa, baik secara fisik maupun sosial. Misalnya, studi menemukan bahwa aktivitas luar ruangan meningkatkan tingkat aktivitas fisik dan interaksi sosial di antara siswa. Kemudian, pembelajaran kognitif. Beberapa studi menunjukkan bahwa pendidikan luar ruangan dapat meningkatkan pemahaman kognitif siswa, meskipun hasilnya bervariasi tergantung metode yang digunakan. Pendidikan yang berikutnya yaitu variasi dalam praktik. Udeskol dan Frilufts. Pendidikan luar ruangan di negara-negara Nordik dipengaruhi oleh tradisi budaya setempat. Udeskol adalah pendekatan reguler yang dilakukan di luar kelas, sedangkan Friluftsliv mencerminkan filosofi hidup yang lebih luas terkait dengan aktivitas di alam. Konteks pendidikan. Praktik pendidikan luar ruangan bervariasi antara sekolah dasar dan menengah atas, dengan lebih banyak fokus pada sains dan Friluftsliv di tingkat yang lebih tinggi. Berikutnya yang kelima, kendala dalam implementasi. Adapun tantangan yang dihadapi, guru melaporkan beberapa kendala seperti kekhawatiran tentang keselamatan siswa, kurangnya waktu untuk merencanakan kegiatan luar ruangan, dan tantangan dalam mengelola logistik. Yang berikutnya, persepsi risiko. Meskipun ada kekhawatiran tentang keselamatan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa guru di Denmark merasa lebih nyaman dengan kegiatan luar ruangan dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di negara lain. Yang keenam yaitu ruang untuk penelitian selanjutnya. Adapun kesejahteraan siswa di sekolah menengah atas, penulis ini merekomendasikan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi bagaimana pendidikan luar ruangan dapat berkontribusi pada kesejahteraan siswa di tingkat sekolah menengah atas. Kemudian, penggunaan sumber daya digital. Ada peluang untuk meneliti bagaimana alat digital dapat mendukung pendidikan luar ruangan, mengingat digitalisasi yang tinggi di negara-negara Nordik. Kesimpulannya yaitu
Tinjauan ini menemukan bahwa pendidikan luar ruangan adalah bidang penelitian yang signifikan di negara-negara Nordik, terutama di Denmark, Norwegia, dan Swedia. Namun, ada kekurangan studi yang mengkaji proses pembelajaran dan koneksi antara kegiatan di dalam kelas dan luar ruangan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan, termasuk faktor multikultural dan keberagaman dalam pendidikan luar ruangan. Adapun rekomendasi untuk penelitian masa depan, penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana pendidikan luar ruangan dapat beradaptasi dengan konteks multikultural. Analisis lebih lanjut tentang bagaimana pengalaman luar ruangan dapat diintegrasikan dengan pembelajaran di dalam kelas. Penelitian yang mengeksplorasi desain tugas yang efektif untuk mendukung pembelajaran di luar ruangan. Soal berikutnya, yang kedua yaitu, apakah outdoor education yang dimaksud pada artikel telah terimplementasi di Indonesia umumnya atau di sekolah Anda pada khususnya? Jelaskan dan berikan contohnya. Yang pertama, penerapan outdoor education di Indonesia mencakup berbagai kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar ruangan dengan tujuan untuk mengintegrasikan pengalaman langsung ke dalam proses belajar. Konsep ini berfokus pada pentingnya lingkungan sebagai konteks pembelajaran yang sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan holistik. Yang kedua, implementasi di sekolah. Camping dan hiking, kegiatan ekstrakurikulernya. Mengadakan kegiatan camping yang mengajarkan siswa tentang alam, keterampilan bertahan hidup, dan kerjasama tim. Seperti siswa diajak untuk bermalam di alam terbuka, di mana mereka belajar mendirikan tenda, memasak, dan menjelajahi lingkungan. Kemudian, kegiatan lingkungan hidup. Sekolah saya seringkali mengadakan program yang fokus pada pendidikan lingkungan, di mana siswa terlibat dalam kegiatan seperti pengamatan flora dan fauna, studi ekosistem, dan proyek pelestarian. Kemudian, melakukan kunjungan lapangan, field trips. Sekolah mengorganisir kunjungan ke lokasi pendidikan, seperti kebun raya, taman nasional, dan lembaga konservasi. Kemudian kegiatan belajar di alam. Siswa diajar untuk melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena alam seperti pengamatan cuaca, geologi, atau studi tentang ekosistem lokal. Kemudian tantangan dalam implementasi. Kurangnya infrastruktur. Banyak sekolah di daerah terpencil menghadapi tantangan dalam menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan luar ruangan, seperti lokasi yang aman dan peralatan yang memadai. Kemudian biaya dan logistik. Kegiatan outdoor seringkali memerlukan biaya tambahan untuk transportasi dan peralatan yang dapat menjadi hambatan bagi sekolah dengan anggaran terbatas. Kemudian keselamatan. Kekhawatiran tentang keselamatan siswa saat berada di luar kelas, terutama dalam kegiatan yang lebih ekstrim, dapat mengurangi keinginan untuk melaksanakan outdoor education. Yang keempat yaitu kesempatan untuk pengembangan. Kesadaran lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dan pelestarian lingkungan, ada peluang besar untuk mengembangkan outdoor education di sekolah-sekolah. Pelatihan guru memberikan pelatihan kepada guru tentang metode pengajaran luar ruangan dan teknik keamanan dapat membantu meningkatkan implementasi outdoor education. Kemudian yang terakhir, kolaborasi dengan organisasi. Sekolah dapat bekerja sama dengan organisasi lingkungan untuk menyelenggarakan program outdoor yang lebih terstruktur dan mendalam. 5. Contoh program yang sukses, program Green School. Di sekolah saya juga sudah mengadopsi model Green School yang menerapkan pendidikan lingkungan secara menyeluruh. Sekolah-sekolah yang mengintegrasikan kurikulum dengan kegiatan berkebun, pengelolaan limbah, dan praktik ramah lingkungan. Di sekolah saya juga sudah menerapkan Green School tersebut. Adapun kesimpulannya,
Outdoor education di Indonesia telah mulai diterapkan meskipun masih dalam tahap pengembangan. Berbagai kegiatan di sekolah menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan pembelajaran siswa melalui pengalaman langsung di alam. Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat, pendidikan luar ruangan dapat menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan di Indonesia, membantu siswa tidak hanya dalam pembelajaran akademis, tetapi juga dalam pengembangan karakter dan kesadaran lingkungan. Demikian hasil penjabaran saya tentang tugas 3 yang membahas tentang artikel yang disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.